kebahagiaan kita semua. Kita mendapatkan insight yang luar biasa. Salah satunya dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair bin Awam, suaminya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau dengan Aisyah itu apa ya? Sepupunya kalau nggak salah. Karena Aisyah itu putranya Abu Bakar, Asma juga putranya Abu Bakar. Nah, Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Urwah bin Zubair. Jadi sepupuan dengan Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin. Bagaimana kata Urwah bin Zubair? Ini bisa kita temukan dalam Musannaf Abi Syaibah. Kata beliau, Innal hasanata tadullu ala ukhtiha. Innal hasanata tadullu ala ukhtiha. Wa inna sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Innal hasanata sesungguhnya kebaikan itu. Tadullu menunjukkan ala ukhtiha terhadap saudaranya atau saudara kebaikan itu sendiri. Sebaliknya wa inna sayyi'ata sesungguhnya keburukan, kejelekan, ketidakbaikan tadullu ala ukhtiha itu menunjukkan terhadap saudaranya ketidakbaikan yang lain. Ini yang menjadi pondasi keyakinan bahwa ukuran diterimanya sebuah kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Atau kalau dibalik, kebaikan yang kita lakukan detik ini adalah tanda diterimanya kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Ini saya secara pribadi mau di sini ini apa namanya testimoni saya pribadi. Keterangan ini saya temukan menjelang Lebaran kemarin, menjelang Idul Fitri. Pernyataan Urwah bin Zubair dalam Musannaf Abi Syaibah. Jauh sebelum ini, ya, jauh sebelum ini saya pernah mendengar pernyataan pengarsa Abu Awas. Mungkin kita juga sering mendengar kata beliau, sabda beliau, al-hasanatu ba'dal hasanati jazaa'un lima qablaha. Kebaikan setelah kebaikan itu adalah pahala langsung dari Allah atas kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Wasayyi'atu ba'da sayyi'ati uqubatun lima qablaha. Keburukan setelah keburukan itu adalah siksa langsung terhadap keburukan yang dilakukan sebelumnya. Saya secara pribadi dulu ketika mendengar pernyataan Pengarsa Abah ini dalam hati, dari mana Pengarsa Abah itu menemukan penjelasan ataupun argumentasi seperti itu. Ini bahasa beliau, ya, genuine bahasa beliau yang saya tangkap dari beliau. Belakangan, karunia Allah melalui berkah karomah Guru Agung Pengarsa Baos Qaddasallahu Sirrah tentunya, Abah menunjukkan nih, ini mah pengalaman pribadi saya ya. Ini loh dasarnya, ini loh yang sebangun dengan pernyataan yang aku lakukan, yang aku sampaikan, kata Pengarsa Abah. Seolah-olah Pengarsa Abah jauh seperti itu. Ini bagi saya, sekali lagi bagi pribadi saya, subjektif sekali. Karena saya tuh punya kebiasaan kalau pengarsa Abah mengeluarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu,
apa eh, mendawuhkan sesuatu. Lalu saya punya keterbatasan untuk mengakses dari mana beliau mendasarkan dawuhnya beliau, pernyataannya beliau, sabdanya beliau. Saya punya kebiasaan suka begini, ya Allah, saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh guru agung saya, oleh Pengarsa Baos. Saya terima, ya, disuhun di emun-emunan, disimpan di atas ubun-ubun saya, diterima, disimpan dalam jelaga jiwa saya. Tapi izinkan saya untuk menemukan sumber yang beliau baca, sumber yang beliau akses, sumber yang menjadi rujukan beliau. Itu kebiasaan saya. Kenapa? Karena saya berdasarkan pengalaman yang saya miliki, semua yang dinyatakan oleh beliau itu, ya, meskipun beliau selalu mengatakan begini, ini baru keluar, ini baru keluar, ini baru keluar. Itu bentuk ketawaduan beliau bahwa ada sesuatu yang diberikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala secara mulhama. Kalau bahasa kitanya mulhama, mulhama itu artinya dititipkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah kepada apa? Kepada pikiran seseorang. Nah, tapi saya selalu meyakini bahwa itu selalu ada basis argumentasi, ada referensi yang bisa dibaca, yang bisa diakses. Meskipun saya kadang-kadang lama sekali untuk bertemu dengan sumber yang sebangun atau yang dirujuk atau yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Sabaus. Nah, termasuk ini. Al-Hasanatu Ba'dal Hasan itu saya sejak tahun 2012 ketika pengarsa Abaus intensif datang manakiban ke Masjid As-Siraj di Bandung. Ini sering mendengar pernyataan beliau. Kebaikan yang kita lakukan hari ini, detik ini, ya, setelah melakukan kebaikan sebelumnya, maka kebaikan sekarang ini adalah pahala kontan atas kebaikan sebelumnya. Gitu. Belakangan. Bukan saya tidak percaya, bukan saya apa namanya selalu men- menisbahkan pernyataan beliau. Kan bagi kita, bagi murid-murid di dalam Torikoh, mursyid itu adalah adillah. Ahlus silsilah itu dalam kitab Miftahus Sudur, Kang Sabana menyebutkan hum adillahu. Mereka itu adalah dalil-dalil. Jadi ahlus silsilah dari 38 naik ke atas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalil bagi murid-muridnya, bagi kita. Jadi kalau kita kesulitan untuk menjelaskan dari mana referensi apa yang kita lakukan berdasarkan petunjuk Syekh Mursyid, dalil kita adalah Syekh Mursyid. Bapak kenapa sholat Ba'da Isya itu sambil duduk? Kalau kita tidak mampu menunjukkan argumentasi ilmiahnya, cukup saya ikut Syekh Mursyid saya. Itu dalil. Kalau orang lain menerima, bukan soal menerima dan tidak menerima. Dalil itu soal kita menunjukkan argumentasi. Dalil itu soal kita menunjukkan pijakan normatif atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita kerjakan. Itu dalil. Karena jangankan kepada kita, kepada Rasulullah saja ada yang tidak percaya, kan. Ada yang tidak mau ikut. Jangankan kepada kita, kepada Allah saja ada yang tidak percaya. Jadi bukan memaksa orang lain harus percaya, harus menerima. Tapi ketika kita diminta argumentasi, kita bisa tunjukkan argumentasinya. Dan salah satu argumentasi bagi kita para pengamal Thorikoh itu adalah guru mursyid. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih ada sholat sukri kabinet merah putih? Ya jawaban kita gampang. Apa? Ikut mursyid saya. Loh, kok kamu ikut mursyid bukan ikut Rasulullah? Lah, begitu risiko, Pak. Semua itu ada risikonya. Risiko itu artinya konsekuensi, ada konsekuensinya. Ketika kita ikut satu torikoh, maka konsekuensinya harus ikut apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid dalam torikoh itu. Pun kita. Karena kita bergabung dalam TKN, ya, yang dibimbing oleh Ahlus Silsilah ke-38, maka konsekuensinya sebagai orang yang ikut dalam thariqah itu adalah ikut apa yang didawuhkan, disabdakan oleh Syekh Mursyid kita semua. Itu konsekuensi, Pak. Kalau tidak mau ikut, ya silahkan keluar saja begitu. Jangan berthariqah. Semua ada konsekuensinya. Kita berislam ada konsekuensinya.
Kita menganut agama Islam, konon kita menganut agama Islam, ada konsekuensinya apa? Harus sholat, harus puasa, harus zakat. Kalau sudah nisab, zakat fitrah kalau di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, harus haji bagi yang mampu. Dan yang lain-lainnya itu konsekuensi. Semua ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi akhir ketika kita menjalankan semua konsekuensi dalam Islam itu apa? Ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu konsekuensinya. Itu. Hari itu kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi akhirnya. Begitu. Nah, konsekuensi tidak memeluk agama Islam, durhaka kepada Allah. Konsekuensi akhirnya ya digoreng di neraka. Gitu. Semua ada konsekuensinya. Nah, jadi sekali lagi, saya bukan tidak percaya dengan apa yang disampaikan ataupun apa namanya. Tapi saya punya kebiasaan ya mencarikan jawaban normatif atas apa yang disampaikan oleh Pangarsa Abbas. Meskipun secara independen jawaban beliau juga adalah sudah merupakan jawaban normatif. Nah, kenapa saya mencari-cari itu? Karena ada orang yang untuk persiapan saya, ketika ada orang yang meragukan posisi mulia guru agung kita semua. Saya tunjukkan, ini loh Mas, ini loh Mbak. Guru agung saya itu tidak sekedar hanya mengucapkan. Ini loh, basis berpikirnya begini. Ini loh struktur berpikirnya. Ini dari Urwah bin Zubair. Ini dari siapa, dari siapa. Lalu diformulasikan ulang oleh guru agung itu menjadi bahasa beliau. Al-hasanatu ba'dal hasanati jazaa'un lima qablah. Penting. Kenapa penting? Inilah fungsi tajdid. Secara substansi antara pernyataan Urwah bin Zubair dengan pernyataan bersahabat itu sama intinya, esensinya. Tapi redaksinya yang berbeda, ya. Diksinya yang agak berbeda. Kenapa? Itu kan menyesuaikan dengan zamannya. Kan fungsi-fungsi itu melakukan apa? Melakukan tajdid, penyegaran, melakukan sesuatu yang relevan dengan zaman yang kita alami. Nah, kalau kita harus setback dengan segala hal yang sebenarnya itu bersifat murunah, bersifat fleksibel untuk melakukan perubahan. Lalu dipaksa kita harus hidup sesuai dengan cara hidupnya di abad ke-14. Repot, Islam itu nggak akan berkembang kalau begitu. Islam itu tidak akan tersebar ke seluruh pelosok negeri, pelosok bumi, ya ke penjuru-penjuru dunia, nggak akan pernah. Kenapa? Kalau tidak punya sifat murunah, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam hal-hal yang bersifat bukan dawabit, ya. Bukan hal-hal yang tidak boleh berubah. Contoh, sholat 5 waktu itu nggak boleh berubah jadi 4, nggak boleh, tetap 5 waktu. Puasa Ramadan itu tetap puasa Ramadan, ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu bersifat lokal, bersifat apa namanya kearifan-kearifan lokal. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kenapa Islam bisa masuk ke Indonesia? Karena Islam bisa bersalaman dengan belangkon, dengan apa namanya dengan kebaya dan lain sebagainya tanpa menghilangkan substansi pokok keislaman itu sendiri. Dulu dakwah dengan menggunakan pendekatan wayang, wayang kulit, wayang golek, gamelan dan lain sebagainya. Itu hanya hal-hal sifatnya bukan dawabit, bukan hal yang sifat prinsipil. Itu hanya media dan sebagainya. Nah, ini kerennya guru agung kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya jadi kebanyakan bahas ini ya, eh, menemukan kebahagiaan yang luar biasa ketika bertemu dengan pernyataan Urwah bin Zubair ini. Nah, terus saya mengurut lagi. Ternyata Ibnu Taimiyah juga mengatakan begitu. Nah, ini saya sebut Ibnu Taimiyah supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk objektif. Sebagian di antara saudara-saudara kita yang agak alergi atau mendengar kalau mendengar nama Ibnu Taimiyah itu, karena beliau dinisbahkan kepada salah satu kelompok yang
dalam tanda petik agak berbeda pandangannya dengan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Nah, saya senang dengan Ibnu Taimiyah itu karena beliau bisa objektif melihat sesuatu. Setidak-tidaknya ketika beliau memberikan gelar kepada Syekh Abdul Qadir dengan mengatakan Syekh Abdul Qadir itu adalah muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, dan mumitul bid'ah, orang yang membunuh, menghanguskan, menghilangkan bid'ah, kata beliau. Itu pandangan objektif Ibnu Taimiyah kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, setidaknya itu yang membuat saya sangat terkesan dengan Ibnu Taimiyah. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Apa kata beliau? Ini agak mirip dengan apa yang disampaikan guru agung kita semua. Inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara pahala kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Pun seterusnya, wa inna min uqubati sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara minnya min apa min litab'in ya. Inna min uqubati sayyiati. Sesungguhnya di antara siksa keburukan as-sayyi'atu ba'daha adalah keburukan setelahnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita membedah sosok guru agung kita semua dari dimensi cara berpikir, struktur berpikir, kita akan menemukan kekagetan-kekagetan atau ketakjuban-ketakjuban yang tidak akan pernah ada hentinya. Beliau itu pembaca yang sangat ulet sekali dan teliti. Beda loh. Orang rajin baca tapi tidak teliti. Dengan orang rajin baca tapi dia teliti. Teliti banget. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya sampaikan ini sesungguhnya sebagai bentuk kebahagiaan dan apresiasi kita semua terhadap keistiqomahan ikhwan, akhwat, Bapak Ibu, para pecinta kesucian jiwa untuk hadir di majelis-majelis manakibah. Saya berulang kali dalam berbagai macam versi di MOI ini, di Manakib Online Internasional menyampaikan bahwa manakib yang kita hadiri sekarang ini adalah pahala atas manakib yang kita hadiri sebelumnya. Sebenarnya saya ingin di sana, Bunda Haya, ingin menceritakan itu. Jadi kekaguman saya, bahkan lihat, kalau saya lihat di daftar partisipan, partisipasi subuh itu ternyata dalam tanda petik ya, cenderung lebih banyak dibandingkan dengan yang MOI waktu yang lain, malam misalkan. Karena saya berkeyakinan kehadiran kita pasca melaksanakan amaliyah subuh, mulai sunnah subuh, dab'il bala, berjamaah subuh, kemudian zikir subuh, sambung langsung manakibat. Luar biasa. Ini kita peruntukkan sebagai bagian dari respon kita terhadap maklumat pengersahabah. Kalau kita tidak punya kegiatan apapun, zikir pada subuh itu sampai isyraq. Sebagian di antara saudara kita yang ikut manakiban ada sedang dalam perjalanan, ya, menyalakan Zoom sambil mengemudikan mobil, dia mendengarkan manakibat. Masya Allah, inilah doa yang disampaikan Rasulullah. Barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Rasulullah, berkahilah umatku fi bukuriha pada pagi harinya. Pagi hari yang mana? Pagi hari yang diisi dengan kebaikan. Ya, berkahkanlah kepada umatku di pagi harinya, di waktu paginya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, dan beberapa perawi hadis yang lainnya. Ini doa Rasulullah kepada kita. Orang yang menghidupkan subuh, berkahkanlah bagi umatku. Pibuku riha di waktu paginya. Jadi kalau saya menangkap dawuh pengarsa abah yang terakhir itu berkaitan dengan zikir pada subuh sampai isyraq itu supaya waktu pagi, waktu di mana pergantian piket para malaikat. Kan begitu dalam hadis yang lain. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Saling bergantian malaikat yang bertugas pada pada malam dengan malaikat yang bertugas pada siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri kan begitu.
dan mereka tuh bertemu dulu melakukan apa semacam apel gitu ya kalau bahasa kita apel pergantian shift ya malaikat yang malam dengan malaikat yang siang itu bertemu dulu apel dulu di mana apelnya fi sholatil fajri kalau pagi hari ketika pergantian malam ke siang dalam sholat subuh sholatil asri dan pergantian ketika siang ke malam itu apel dulu di mana di saat asar. Insya Allah. Itu kan waktu di mana makhluk-makhluk Allah yang tak pernah melakukan durhaka kepada Allah, yang selalu membacakan istighfar untuk orang-orang yang keren, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menghidupkan waktunya setiap desahan napasnya dengan kebaikan, itu luar biasa. Ini muttafaqun alaih hadisnya, Bukhari Muslim. Jadi kita menghidupkan waktu, bayangkan ya, sebelum tidur kita isi dengan manakibat. Ketika bangun tidur, menjelang aktivitas pagi, kita isi dengan manakibat. Betapa kerennya, luar biasanya. Saya sangat appreciate kepada ikhwan, akhwat, Bapak Ibu sekalian yang di tiga waktu, subuh, jam 8 dan malam hari, hadir di manakibat. Masya Allah, tabarakallah. Nun jauh di sana yang berbeda waktu dengan kita semua, misalkan Kimah ya Al-Bukhari. Itu Masya Allah. Bagaimana kita? Di kita jam berapa, di sana jam berapa. Kalau pagi hari jam 8 kan mesti jam 4 di sana, belum subuh di sana. Jam subuhnya kan jam 5 kalau di Saudi itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kesyukuran kita, ini patut disyukuri. Ini bukan hal yang remeh-temeh Bapak Ibu semuanya. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini karomah. Kita mampu hadir dengan istiqomah dalam majlis kebajikan yang bernama Wanakibah. Ini kesyukuran kita. Jangan tidak disyukuri oleh kita. Dalam pengertian sahabat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tidak bersyukur. Tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Kenapa? Dikuatkan, dimampukan untuk manakibat itu luar biasa. Luar biasa. Keren. Karunia agung. Masya Allah. Tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita isi pagi ini dengan kebaikan-kebaikan. Dari mulai tadi apa kita majelis doa, kemudian baca Quran, kemudian sebagainya. Ini, kata saya sering mewanti-wanti, jangan sampai kita tuh terjebak pada rutinitas yang membuat kita menjadi tidak ngeh, tidak sadar, tidak fokus bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Berkali-kali saya menyampaikan. Bahkan ketika pengarsa Ba'os mengeluarkan maklumat dulu. Ketika kita memulai pembacaan Manqobah. Membaca Ya Imam Al-Muttaqin. Wa Ya Suffat Al-Abidin. Wa Ya Qawiyya Al-Arkan. Dan seterusnya. Wa Ya Mujli Al-Kalamil Qadim. Wa Ya Sipa'a Asqamis Saqim. Ketika beliau memaklumatkan itu. Saya, ini mohon maaf, ini pendapat pribadi. Oh, saya ini, saya ini. Kadang-kadang ketika manakiban peralihan dari satu mata manakiban mata acara ke mata acara yang lainnya, ya cuek-cuek aja. Quran, salawat, ikut salawat, pindah ke tanbih, tanbih pindah ke tawasul, tawasul pindah ke manqobah, manqobah ke tabaruk, ke tabaruk ke khidmat ilmiah tuh, ya seperti biasa-biasa saja perpindahan. Maka ketika beliau mendawuhkan itu, memaklumatkan itu, ya Imam al-Muttaqin. Itu seperti membangunkan saya. Bangun loh. Yang akan dibaca itu bukan bacaan biasa. Yang akan dibaca itu sejarah hidup orang yang sangat mulia. Yang diakui oleh semua orang sebagai Sultan Aulia. Yang meskipun mereka kurang suka dengan torikohnya. Banyak nyindir-nyindir kepada para pengikut torikohnya. Tapi dia tetap bertawasul kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bangun! Saya menangkapnya begitu. Bangun loh. Yang akan dibaca itu bukan kisah dongeng. Bukan cerita-cerita kosong. Tapi sejarah hidup orang yang luar biasa. Orang yang menghabiskan 25 tahun. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Pun kita sekarang kalau tabaruk kita Fadhailus Suhur. Bangun yang dibaca itu kitab. Ya, yang mencerminkan sosok agung bagi kita semua. Syekh Mursyid kita semua. Yang semua isi kitabnya itu adalah mencerminkan pribadi beliau. Kelihuran ilmunya,
kemuliaan adabnya, ketegasan sikapnya, keberaniannya, tanpa tedeng aling-aling menghadapi siapapun, dan kejujuran untuk menyampaikan kebenaran. Kan ini susah, Pak. Bangun, kitanya bangun. Itulah yang saya sebut. Ini karunia agung bagi kita semua. Jadi baca tanbih bukan hanya sekedar kita mendengarkan teks biasa. Mengucapkan Pancasila, kok kenapa sih ada bahasa Pancasila setelah tanbih? Pak, Ibu, Masya Allah, Pancasilanya ada di pajangan di dinding, ditempelkan di bawah Garuda. 1, 2, 3, 4, 5. Orang hanya lihat saja begitu. Nggak pernah menjiwai. Guru Agung melakukan repetisi, pengulangan, 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 supaya masuk dalam benak kita, di celaga jiwa kita. Pancasila ini bukan hanya sekedar omon-omon. Pancasila ini adalah prinsip dasar kita. Sirotol mustaqimnya orang Indonesia, kata Guru Agung kita semua. Sabadul A'zamnya orang Indonesia, yang bisa menyatukan seluruh komponen bangsa, yang berbeda latar belakang, agama, budaya, dan lain sebagainya. Tawasul itu bukan sekedar bacaan-bacaan ritual semata, tapi menghubungkan batin kita semua dengan orang-orang yang disebut namanya dalam tawasul. Bangun, bangun, bangun. Itu Masya Allah. Kan begitu sebenarnya. Jadi ini supaya sekali lagi kita bersyukur, lebih melipatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia mampu hadir di majelis manakibat. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya terlalu lama ya Bunda ya. Teman-teman, mudah-mudahan Gak berkah apa-apa ya, gak apa-apa ya. Belum ini masuk Isra. Pak Ade Harun, mohon maaf agak lama nih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas karena kita sudah Mangga memasuki Pak Kiai. masanya kita melaksanakan isyraq. Hatur nuhun, berkah segalanya semuanya selamanya. Mudah-mudahan terus istiqomah Amin. sampai besok kiamat. Ya, kalau Amin. besok itu kiamat bagi yang Amin. bagi yang akan mengalami kiamat. Kalau besok kiamat, maka sekarang kita harus tetap menakibat. Begitu. Kalau besok Masya rudal Iran Allah. itu nyasar ke Indonesia, hari ini Ya, detik ini masih harus menakibat. Begitu. Masya Allah, siap. tabarakallah. Bila mendalik ya. Ya. Keberkahan keselamatan selalu melindungi kita semua. Tuhan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.